Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu beserta guru memahami karakter siswa. Kita lanjutkan pada pertemuan yang ketiga tentang karakter yang kedua, yaitu siswa yang sebagai pemimpin, ya. Siswa sebagai pemimpin dan suka tantangan ini masuk pada kategori karakter kolerik, ya. Bagaimana sifat kolerik tersebut? Ya, seperti pada gambar I'm your boss, aku adalah bosmu. Dia suka sekali mengatur, ya. Karena dia sebagai pimpinan. Di antara karakter mereka yaitu cenderung menjadi siswa pemimpin. Nah, ketika Bapak Ibu mendapati siswanya ada tipe yang seperti ini, sangat bisa mereka jika ditunjuk sebagai ketua kelas. Dan ia mempunyai visi dan misi yang jelas. Dia juga mempunyai jiwa goal oriented, ya. Ketika dia melaksanakan sesuatu harus berhasil, ya. Tapi terkadang keburukannya, berhasilnya ini terkadang mencari cara yang tidak dibenarkan pun juga dia lakukan. Yang penting tujuannya tercapai. Ini kekurangannya, ya. Apapun rintangan yang dihadapi harus berhasil diselesaikan. Dan siswa yang bertipe ini adalah siswa yang teguh dengan pendirian, ya. Dia tegas, dia kuat, dia cepat, dan dia tangkas. Dan ia mampu bersaing dengan siswa yang lainnya. Siswa seperti ini sangat cepat dalam mengambil keputusan. Cocok jika dijadikan pemimpin rapat atau pemimpin organisasi. Ya, namun siswa seperti ini jarang sekali disukai oleh teman. Kenapa? Karena dia cenderung suka memerintah. Ia layaknya bos besar dan bukanlah sebagai leader atau pemimpin, ya. Bos itu suka nyuruh-nyuruh, kalau leader itu bergerak bersama-sama, ya. Leader bisa mengayomi bawahannya, kalau bos terkadang tidak, ya. Dia tidak suka dengan orang yang hanya menonton saja dalam pekerjaannya, ya. Dia tidak suka ada orang yang di belakang layar duduk-duduk, misalkan ketika piket begitu. Ada 5 anak yang piket, ya. 3 anak sedang menyapu, yang 2-nya ngobrol. Nah, yang 2 ngobrol ini pasti akan disuruh oleh siswa yang kolerik seperti ini, yang pemimpin ini. Maka wajar jika orang-orang cenderung menghindar agar tidak menjadi korban, ya. Ia bisa mengerjakan pekerjaannya sendiri karena ia terdidik untuk mandiri. Moto yang dia pakai adalah hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ia tidak mau kehidupannya stagnan tanpa ada perubahan. Siswa seperti ini dia cenderung suka dengan tantangan. Dia tidak suka dengan pekerjaannya ketika nanti bekerja yang monoton. Pagi masuk jam sekian, nanti pulang sore jam sekian. Ini nggak suka, ya. Dia lebih suka nanti menjadi pengusaha, pebisnis, ya, wirausaha, yang dia bisa mengatur waktunya sendiri. Saya mau buka jam sekian, nanti tutup jam sekian, ya. Rugi dia mau, untung besar dia akan mau. Seperti itu, mau mengambil risiko semuanya, ya. Seperti gambar pada ini, ya. Dia suka dengan tantangan, adrenalin, ya. Yang suka dengan tantangan atau yang mana adrenalin, ya, adrenalin. Dan siswa seperti ini cenderung tidak suka bercanda. Bagi Anda yang duduk dekat dengannya, jangan suka mencandai dia karena pasti akan kena marah, ya. Dan ia juga tidak bisa diajak santai. Nah, dia suka sekali memacu adrenalinnya, ya, tantangan. Misalkan ketika nanti liburan kemana, dia suka dengan flying fox, misalkan. Dia suka dengan
naik gunung, dia suka dengan permainan yang memang bikin tegang, ya seperti itu. Dia juga tidak bisa diajak santai sebagai siswa yang pragmatis. Ya, jika kita berseteru dengannya, dia sulit sekali meminta maaf meskipun dia salah. Ya. Jika Bapak Ibu guru memberikan tugas kepadanya, bisa dipastikan pekerjaannya akan cepat selesai. Karena ia sangat workaholic, ya. Sangat cinta dengan pekerjaannya. Ia tidak suka dengan sinetron maupun film yang bikin mengharu tangis, ya. Karena ia tidak suka dengan air mata yang menetes. Dia tidak bisa berempati akan kesedihan seseorang, ya, atau kesusahan yang dialami orang lain. Dan ia beranggapan jika aku bisa, maka kamu harus bisa, gitu. Ini orang-orang kolerik, ya. Padahal tidak semua seperti itu, ya. Nah, jika Bapak Ibu guru, ya, menemui siswa yang seperti ini, maka jadikanlah ia ketua kelas, ya, karena dia bisa memimpin. Motivasi dia untuk bisa menjadi yang terbaik. Dan tunjuklah dia untuk maju mengerjakan soal-soal yang diberikan, karena dia akan bisa, ya. Nanti dia akan mampu untuk mengerjakan itu. Jika ia melanjutkan kuliah, arahkanlah untuk mengambil jurusan manajemen, ya, yang berani mengambil risiko. Dokter yang bisa langsung membuat misalkan diagnosa langsung, ya, keputusan, atau arahkan untuk ikut pelatihan militer seperti polisi dan tentara, karena dia suka dengan tantangan. Kesimpulan bahwa orang kolerik ini kekuatannya adalah dia senang memimpin, dia bebas dan mandiri, dia sangat goal oriented, dia berani dengan tantangan, dan dia punya visi ke depan. Kekurangannya, dia tidak sabaran, dia juga cepat marah, dia suka main perintah, dan dia sulit untuk mengaku salah. Apalagi karena hal yang seperti itu, dia menjadi mempunyai teman yang sedikit. Demikian, jadi kolerik ini ditandai dengan banyak menjawab huruf B. Ya, jadi kalau mereka yang menjawab huruf B paling banyak, maka dia adalah orang-orang kolerik. Dan pernah saya buat tes kepada beberapa siswa saya yang huruf B-nya terbanyak, yang huruf B-nya banyak, itu hanya sedikit. Misalkan dari 40 siswa, yang mempunyai sifat kolerik ini paling hanya 3 atau 4 atau 5. Ya tidak begitu banyak, karena memang pemimpin ini tidak boleh banyak, ya. Kalau semuanya memimpin, ya dunia ya bisa rusak, ya. Maka yang jadi pemimpin itu memang sedikit dari beberapa orang. Sebagaimana yang pernah saya buat tes kepada anak-anak sekitar 150 siswa dari berbagai kelas, itu bisa dihitung per kelasnya mungkin hanya 3 atau 4 anak saja. Demikian yang bisa disampaikan. Saya Dodi Yudo Utomo. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.